Wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan saya Yuliani dari Akademi Keperawatan Krisisada Jakarta. Saya siap menjadi volunteer kesehatan Sobat Ngaji Indonesia Batch 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu program yang akan dilaksanakan di Sobat Ngaji Indonesia Batch 5, yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah cuci tangan yang baik dan benar. Kenapa kita harus cuci tangan yang baik dan benar? Karena tangan kita merupakan salah satu sumber utama sarang penyakit. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita memegang barang-barang di sekitar kita. Terus kita misalkan mau makan, sebelumnya kita tidak cuci tangan, itu bakteri-bakteri yang ada di benda-benda bisa masuk dalam tubuh kita. Baik, kita langsung saja ya ke materinya. Pertama di sini ada pengertiannya. Dari cuci tangan tersendiri itu merupakan proses mekanisme menghilangkan kotoran dari kulit menggunakan sabun dan air mengalir. Kenapa harus menggunakan sabun dan air mengalir? Karena bakteri yang ada di tangan kita itu bisa dihancurkan dengan zat yang ada di dalam sabun. Terus juga harus menggunakan air mengalir. Kenapa? Agar semua sisa-sisanya itu bisa luruh ke bawah, hilang dari tangan kita. Selanjutnya itu ada hand hygiene ini atau cuci tangan ini ada dua teman-teman caranya. Yang pertama menggunakan sabun dan air mengalir, yang kedua menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini tuh apa sih? Hand sanitizer ini juga bisa membunuh kuman dan bakteri yang ada dalam tangan kita yang isinya itu alkohol. Tetapi yang lebih efektif itu menggunakan air dan sabun. Nah, di sini juga ada perbedaannya untuk waktu yang kita gunakan. Kalau misalkan kita pakainya sabun dan air mengalir, kita membutuhkan waktu 30-40 detik. Kalau menggunakan hand sanitizer, kita menggunakan waktu 20 detik. Kita lanjut ke manfaatnya ya teman-teman. Apa sih manfaat kita mencuci tangan? Apa sih manfaat kita harus mencuci tangan sebelum melakukan tindakan-tindakan? Nah, di sini manfaatnya itu yang pertama pasti agar tangan kita bersih. Nah, yang kedua itu untuk menghindar dari penyakit infeksi, kayak misalkan batuk, pilek, diare, cacingan. Kenapa sih kita bisa kena penyakit ini? Karena kalau misalkan kita makan tidak cuci tangan, bakteri-bakteri yang ada di tangan kita bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, itu juga bisa mengakibatkan penyakit yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini juga ada kapan aja sih kita harus cuci tangan. Nah, ini ada 5 momen yang harus kita lakukan cuci tangan. Yang pertama itu sebelum makan. Kenapa sih sebelum makan? Karena pasti kalau kita sebelum makan itu kita melakukan suatu kegiatan menggunakan tangan kita. Nah, kalau misalnya kita nggak cuci tangan, bakteri yang ada di tangan kita bisa masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi kita harus cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Yang kedua itu menyiapkan makanan. Kenapa sih kita menyiapkan makanan harus mencuci tangan terlebih dahulu? Karena bahan-bahan makanan yang kita beli di abang-abang sayur tuh belum tentu juga higienis, teman-teman. Dan kita menyiapkannya harus mencuci tangan dulu. Jadi kitanya udah cuci tangan, sayur-sayurannya juga kita cuci biar semuanya higienis masuk ke dalam tubuh kita biar kita nggak sakit terus. Baik, selanjutnya itu setelah kita memegang hewan peliharaan. Pasti kalian kalau misalnya kalian punya hewan peliharaan nih, kucing, kelinci, burung ataupun yang lainnya. Kalian itu kan pasti sayang dia kan, kalian pegang, kalian kasih dia makan, kalian bersihin kandangnya ataupun bekas dia buang airnya. Nah, setelah itu kita harus cuci tangan, teman-teman. Karena apa? Karena di dalam tubuh mereka, di dalam bulu-bulunya itu juga terdapat bakteri. Jadi setelah kita megang hewan peliharaan kita cuci tangan. Nah, setelah itu biar bakterinya tidak berpindah ke tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya itu setelah buang air besar dan buang air kecil. Pasti dong kalian kalau setelah buang air besar dan buang air kecil itu cuci tangan kan? Karena apa? Karena di dalam kamar mandi itu banyak sekali kuman dan bakterinya. Nah, kita harus cuci tangan agar bakteri dan kuman di dalam kamar mandinya tidak ikut keluar ke kita. Nah, selanjutnya itu sebelum memegang bayi ataupun sebelum kita ibu-ibu menyusui. Karena apa? Karena bayi ini masih rentan, teman-teman. Dia sistem imunnya tidak sekuat dengan kita. Jadi kalau misalnya kita mau gendong bayi ataupun kita mau sentuh bayi, sebaiknya kita cuci tangan dulu agar tangan kita bersih dan bayi tersebut tidak terserang penyakit. Karena dia masih rentan banget loh. Nah, ini semua 5 momen yang kalian wajib lakuin untuk cuci tangan. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, cuci tangan ini menurut WHO itu ada 6 langkah, teman-teman. Nanti saya juga punya lagunya biar kalian cepat ingat.
sekarang saya praktekin dulu ya langkah-langkahnya. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah misalkan kalian pakai baju panjang. Nah, baju panjangnya ini kalian gulung sampai ke siku. Terus kalau misalkan kalian pakai perhiasan kayak cincin, gelang, jam, kalian lepas dulu ya agar bersih tangan kita dan aksesorisnya tidak basah. Yang pertama itu kalian basi dulu sedikit menggunakan air, lalu kalian kasih sabun. Nah, yang pertama dibersihkan itu telapak tangan dengan cara memutar 4 kali ya, searah jarum jam, lalu punggung tangan seperti ini ya. Dari dalam keluar, kanan dan kiri bergantian, lalu sela-sela jari. Lalu ini kedua tangan dikuncikan, dibersihkan. Habis itu ibu jari dengan cara memutar bagian sininya juga ya, 4 kali semuanya, kanan dan kiri bergantian. Yang terakhir kuku-kuku jari begini caranya, memutar 4 kali. Lalu setelah itu kalian bilas menggunakan air mengalir, lalu kalian keringkan. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah bisa kan langkah-langkah yang tadi? Sekarang kita pakai lagu yuk, biar kita lebih cepat hafal gerakannya. Caranya. Nah, kalian untuk mengeringkannya bisa menggunakan tisu atau handuk ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.